Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwas sekalian, para jamaah, para hadirin yang hadir di Islamic Center Damam dan para ikhwas sekalian yang mengikuti dari rumah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan acara berbuka puasa atau kajian menjelang berbuka puasa, dan subhanallah tak terasa ini sudah masuk ke 16 Ramadan, ya, hari ke-16 Ramadan. Makanya dari realita yang ada, fenomena yang bisa kita perhatikan di tengah kita, semakin hari itu masjid semakin menyusut, ya. Jamaahnya semakin berkurang. Awal 1, 2, 3 atau pekan pertama masih Masya Allah luar biasa, masih full. Lama-lama berkurang. Kalau awalnya bisa jadi mungkin para syabab masih banyak, lama-lama nanti yang ada itu orang-orang tua sama anak-anak gitu kan, ya, anak-anak kecil, ya, para syababnya sudah beda tongkrongan, ya, bisa jadi demikian. Terus menyusut berkurang, ya. Padahal Ramadan belum kelar, ya. Makanya tugas kita adalah terus berusaha untuk tetap bersabar, ya. Tetap berusaha untuk bersabar. Nah, ini penting, ya. Baik. Recording in progress. Saya record dulu, ya. Makanya pada kesempatan kali ini, ikhwas sekalian, para jamaah azanillahu wa iyyakum, kita akan bersama-sama membahas, ya, seputar tetap sabar, ya, karena Ramadan itu belum kelar. Bulan Ramadan masih ada, ya. Apa hakikat dari sabar itu? Ya. Sebagaimana kita ketahui, sabar, ya, ulama mengartikan secara lughatan atau secara bahasa, naqidul jazai, lawan dari berkeluh kesah, ya. Sabar lawannya berkeluh kesah. Dan sabar itu artinya adalah habsun nafsi anil jaza, yaitu menahan diri dari berkeluh kesah, ya. Menahan diri dari berkeluh kesah. Ini disampaikan oleh Al-Jauhari sebagai penyusun dari kitab atau Mu'jam atau Kamus As-Sihah, dan Ibnu Mandzur sebagai penyusun dari kitab Lisanul Arab, ya, Kamus Lisanul Arab. Nah, ini secara bahasa. Adapun secara istilah, sabar adalah huwa habsun nafsi an maharimillah, yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa habsuha ala faraidihi, menahan diri untuk senantiasa mengerjakan kewajiban-kewajibannya, ya, yaitu apa yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian wa habsuha
Yang ketiga, anit tasakhuti wa syikayati li aqdarih, menahan diri dari tasakhut, itu marah murka. Marah murka, atau demikian pula berkeluh kesah, mengeluhkan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, menahan diri dari marah, dari mengeluhkan diri, ya, dari mengeluh dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tiga yang kemudian disebut sebagai tiga macam kesabaran, ya. Hakikat sabar ini adalah demikian, menahan diri, ya, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menahan diri di atas kewajiban Allah, yaitu apa yang Allah wajibkan, dan menahan diri dari berkeluh kesah, ya, terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang yang dituntut dari kesabaran adalah pada tiga poin tersebut, ya. Kita dituntut untuk sabar dalam tiga poin tersebut. Makanya ulama menjelaskan bahwa kesabaran itu ada tiga macam, ya. Macam yang pertama adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan pada Allah, ya. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Nah, ini butuh kesabaran kita ketika meninggalkan kemaksiatan, ya. Contohnya ketika kita di bulan Ramadan ini, termasuk kemaksiatan adalah makan, minum, atau jima, ya, bagi orang yang berpuasa, ya, di bulan Ramadan ini tidak boleh, itu termasuk kemaksiatan. Selain daripada itu, kemaksiatan yang lainnya yang banyak, ya, berdusta, berbuat curang, ya, kemudian menzalimi orang lain, ya, dan banyak dari kemaksiatan yang kita ketahui. Nah, ini butuh kesabaran, ya, ini butuh kesabaran. Menundukkan pandangan itu kan butuh kesabaran juga, ya. Dari segala berbagai macam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita, ya, butuh kesabaran. Nah, ini sabar yang pertama. Kemudian adapun sabar yang kedua adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan pada Allah. Ketaatan ini banyak, ya, dari rukun Islam yang kita ketahui, ya, setelah 2 kalimat syahadat seperti salat, ini butuh kesabaran. Baik salat wajib, demikian pula salat sunnah. Tapi kalau sudah tanda kutip kecanduan, ya, sudah senang dengannya, maka nikmat, ya, maka nikmat. Betapa banyak orang yang ingin bisa tanda kutip kecanduan dengan ibadah seperti salat, ya, tapi mereka, ya, belum dapat hidayah. Di satu sisi tidak mau berusaha juga, atau mungkin malas-malasan, ya. Makanya, ya, ketika seorang bisa sabar dalam melaksanakan ketaatan pada Allah seperti salat, ya, kemudian juga puasa sekarang, ya, zakat juga dalam mengeluarkan zakat. Karena untuk mengeluarkan zakat itu butuh kesabaran juga. Sebagian orang tidak sabar dengan hartanya, ya, kemudian dibelanjakan untuk hal-hal perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu butuh kesabaran. Kemudian juga termasuk ibadah haji, ya, ibadah umrah. Nah, ini kan butuh kesabaran juga. Apalagi sekarang ibadah umrah sudah full, ya. Maksudnya sudah, masya Allah, sudah hampir normal lah, walhamdulillah, ya. Dan haji pun nanti sudah akan dengan bilangan yang banyak dibanding dengan sebelumnya, ya, 1 juta, ya. Nah, ini butuh kesabaran di situ, berdesak-desakan, terkadang panas, ya. Apalagi kalau tidak dapat sahan mataf, tempat tawaf yang di bawah itu, maka dia bisa jadi tawaf di yang tempat besar itu, butuh kesabaran karena lebih jauh lagi kan, ya. Kalau tidak ada tempat bisa jadi dapat di atas kan, di lantai paling atas yang di atasnya langsung matahari terik, tidak ada penutupnya, itu butuh kesabaran lagi, ya. Kemudian saat berpuasa, ya, umroh saat berpuasa butuh kesabaran. Belum lagi mungkin bawa anak-anak sebagian, ya, anak-anaknya merengek, pengen istirahat atau apa, rewel, butuh kesabaran. Terkadang butuh menahan apa namanya, angin kan, ya, kalau butuhnya kan jauh, ya. Saya pengen buang angin nih, atau pengen buang air kecil, BAB atau BAK, ditahan dulu, khususnya ketika tawaf, ya. Nah, ini butuh kesabaran juga.
Jadi banyak dalam melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala kita butuh kesabaran, ya. Dan kita sangat memahami bahwa dalam melaksanakan ketaatan itu butuh kesabaran. Membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan butuh kesabaran. Kayaknya lebih mudah sabar di depan HP daripada di depan Al-Qur'an. Ya. Mengapa kita di depan HP ini sabar sekali ya? Tapi itu kesabaran yang semu, karena untuk hal yang sia-sia, ya. Tapi kalau untuk megang Al-Qur'an setengah jam itu sudah berat sepertinya, ya, sehingga butuh kesabaran. Tapi ketika megang HP yang dilihat apa gitu ya, tiba-tiba semangat lagi. Nah, intinya para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, bahwa dalam melaksanakan ketaatan ini kita sangat butuh kesabaran. Kemudian yang terakhir, sabar dalam menghadapi takdir Allah. Sebagian orang mengkhususkan takdir Allah itu yang menyakitkan gitu ya, yang tidak baik lah dengan kata lain. Karena takdir ada takdir baik dan tidak baik. Dan kita wajib mengimani antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau wajib beriman pada Allah yang dengan takdir yang baik dan yang buruk. Ya, padahal yang dibutuhkan untuk sabar itu tidak hanya pada takdir yang tidak baik saja. Termasuk takdir yang baik itu pun butuh sabar. Orang punya duit banyak itu kan butuh sabar. Orang punya mobil bagus butuh sabar. Ya. Kalau tidak sabar dia bisa jadi membelanjakan hartanya untuk hal yang haram. Kalau tidak sabar dia punya mobil bagus, apalagi mobil sport. Apa Salman contohnya mobil sport nih? Salman ini paham nih mobil kayak gitu dia. Lambo namanya, Lamborghini ya, atau Ferrari atau yang lainnya. Enggak sabar dia pengen keluar terus pamer. Ya. Tidak sabar dengan hal tersebut, ya. Jadi bukan hanya dalam menghadapi takdir yang tidak baik, termasuk takdir yang baik pun butuh sabar, ya. Rezeki, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu butuh sabar. Kalau tidak sabar, maka beli mobil banyak-banyak, apalagi kalau seperti info yang terjadi di Indonesia itu daerah mana itu dapat ganti rugi lahan yang dibeli oleh pemerintah ya, atau oleh Pertamina waktu itu di daerah Tuban ya. Kemudian sebagian ada yang nggak sabar kan, beli apa saja ya. Tapi sebagian ada yang pintar, dibelikan tanah di tempat yang lain, diinvestasikan yang halal ya. Nah, itu adalah kebaikan. Jadi para jamaah, untuk menghadapi takdir Allah ini butuh kesabaran. Nah, ini 3 macam kesabaran ya. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan pada Allah, sabar dalam melaksanakan ketaatan pada Allah, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Pak, di depan sini Pak, yang kosong sebelah sini dulu ya. Langsung diarahkan saja Mas ya, panitia. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, termasuk di bulan Ramadan ini para jamaah sekalian, ini merupakan bulan sabar ya. Bulan Ramadan ini adalah bulan sabar. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu syahri sabri." Berpuasa pada bulan sabar. Bulan sabar itu adalah bulan Ramadan. Wa thalathati ayyamin min kulli syahr, dan puasa 3 hari setiap bulannya, yudhibna waharas sadar. Ini dapat menghilangkan penyakit yang ada di dalam dada, kedengkian, hasad, iri dengki ya. Nah, ini faedah dari berpuasa di bulan Ramadan. Di antara keutamaan keistimewaan berpuasa di bulan Ramadan ya, sebagaimana di antara keutamaan puasa 3 hari setiap bulannya ya. Hal tersebut bisa menghilangkan penyakit hati ya, terkhusus yaitu iri dengki. Nah, dalam berpuasa kita pun butuh kesabaran ya. Ya, kita sangat tahu itu ya. Makanya kita tidak ingin hari puasa kita dengan di luar puasa kita sama saja ya. Tadi malam saya dapat video orang lagi umroh Pak, berantem Pak. Ya Allah, kan sampai baju izar atau sarung atasnya itu kemana-mana, sudah tinggal yang bawah. Alhamdulillah nggak jatuh juga yang bawah, ya kan, ngeri ya. Astagfirullahaladzim. Makanya apalagi di bulan Ramadan ya, sepertinya di bulan Ramadan itu kejadiannya ya. Makanya sementara
puasa saja itu sebenarnya menjadikan kita lebih sabar. Kemudian apalagi dalam keadaan umrah, ya, apalagi dalam keadaan panas bareng-bareng bersama dengan kaum muslimin, ya, maka hendaknya lebih sabar lagi. Makanya kita mohon terus pada Allah, ya, semoga ditunjuki akhlak yang mulia, diantaranya adalah kesabaran. Nah, selanjutnya para jamaah azanillahu wa iyyakum yang semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena sabar kita paham, ya, di bulan Ramadan ini sangat-sangat butuh kesabaran. Ya, yang kemudian setelah kita mengetahui muqaddimah tersebut, ya, maka perlu diketahui Ramadan itu belum kelar. Bulan Ramadan belum kelar, belum selesai. Makanya jangan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya. Jangan termasuk dari orang yang lama-lama hilang dari masjid. Awalnya hadir, mungkin hari pertama shaf pertama, hari kedua shaf kedua, ketiga, lama-lama terakhir hilang, kemudian sandalnya tidak kelihatan lagi di masjid. Kalau berpindah dari satu masjid ke masjid yang lainnya, ya ahlan wa sahlan, karena di sini kan banyak masjid, ya, alhamdulillah, masya Allah. Ya, masalahnya hilang sama sekali dari masjid-masjid yang ada. Ya. Kalau yang ditinggalkan salat tarawih tidak haram, ya, secara asal tidak haram. Tapi itu adalah kesempatan emas untuk mendapatkan keutamaan, ya. Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam hingga selesai, maka akan dituliskan baginya pahala semalam suntuk. Kalau dulu saya di kampung, Pak, saya dari Pekalongan di Lampung, dulu Lampung Tengah, sekarang Lampung Timur. Kalau anak-anak kecil itu atau kita dulu di kampung itu biasanya kalau ada yang sunatan atau mantenan itu ada tanggapan. Setahu kita dulu yang semalam suntuk itu video atau layar tancap gitu kan. Nah, ini pahala semalam suntuk, coba bayangkan. Mungkin di tempat-tempat bapak-bapak juga ada, ya. Ada hal seperti itu, ya, karena ketidaktahuan kita ikut-ikutan, ya. Setelah tahu kita, ya, apa faedahnya dari hal itu, kecuali paling hanya hawa nafsu saja, ya, pahala tidak dapat, ya. Capek-capek, berlelah-lelah, dan bukan untuk hal yang bermanfaat, ya. Semakin kesini sepertinya semakin hilang, ya, semakin hilang. Nah, Ramadan belum kelar. Makanya ketika belum kelar kita hendaknya bersemangat, ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau berkata, "Ala wa inna syahrakum qad akhadha fin naqsi fazidu antum bil amal." Ketahuilah, sesungguhnya bulan kalian ini, itu bulan Ramadan, terus berkurang. Maka hendaknya kalian semakin semangat, semakin ditambah banyak lagi dalam beramal, ya. Semakin berkurang, ya. Kita semestinya dengan semakin berkurang itu semakin semangat. Apalagi nanti ada 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang keistimewaannya luar biasa. Ya, Rasulullah SAW makanya dahulu kata Aisyah, ya, karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah, beliau semangatnya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu melebihi semangat beliau di hari-hari yang lainnya, baik di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Ya, makanya beliau idza dakhala al-ashru syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aqadha ahlahu. Kalau tiba 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau mengecangkan ikat pinggangnya, tali sarungnya. Ya, ini bentuk kiasan dari meninggalkan istrinya, tidak menggauli istrinya karena ingin semangat dalam beribadah pada Allah. Ya, demikian pula beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah pada Allah, dan beliau membangunkan keluarganya untuk ikut bersama-sama beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian salafus saleh sebagaimana kita pernah pelajari, ya, bahwa mereka dahulu ada yang khatam biasa, ada yang 7 hari sekali di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan 3 hari sekali. Tapi ketika di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan menjadi sehari sekali, ya, jadi khatam. Jadi maksudnya semakin semangat lagi. Dan pernah juga kita sampaikan kan, namanya orang-orang kalau mendekati finish, ya, maka seharusnya semakin dipercepat. Ya, Pak Khalid dari Lombok, ya, di Mandalika kemarin ada MotoGP, ya. Di lap terakhir itu kan semakin semangat, atau 5 lap terakhir lah pasti semakin semangat. Ya, tidak malah pelan-pelanan, ya, karena ngebut-ngebutan itu, ya. Kita tidak perlu ikut ngebut-ngebutan
dalam urusan dunia, ya. Kita dalam urusan atau piala dunia itu kan sering kalah. Kita berburu piala akhirat saja, ya. Nah, di antara kesempatan di bulan Ramadan ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan piala akhirat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Keluar dari bulan Ramadan diampuni sudah. Itu sudah cukup, Masya Allah, ya. Keluar dari bulan Ramadan diampuni itu sudah cukup, ya. Lalu bagaimana dengan amalan-amalan yang lainnya? Pernah dulu kita sampaikan bahwa ada seorang dari sahabat yang pernah bermimpi ada seorang. Jadi ada dua orang, yang satunya itu berjihad mati fisabilillah, meninggal dunia syahid, mati syahid, yang satunya dipanjangkan umurnya sampai 1 tahun. Ya, kemudian ternyata ada seorang sahabat yang bermimpi, yang kedua ini, yang mati tahun selanjutnya ini, derajatnya lebih tinggi daripada yang pertama. Ya. Akhirnya dia ketika melihat dalam mimpinya, dia sampaikan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul kemudian bertanya, bukankah dia mengerjakan salat sekian berapa kali ya? Sekian ratus kali, ya. Dalam setahun tinggal dikali 5 atau bisa jadi 1000 lebih, ya. Bukankah dia salat lebih banyak lagi dari yang pertama? Bukankah dia berpuasa di bulan Ramadan? Ya. Jadi menunjukkan salat ibadah yang utama, termasuk puasa di bulan Ramadan ibadah yang utama juga. Ya, jadi semakin umur panjang, kemudian ketaatan banyak, itu maka semakin baik lagi. Nah, dari sini kita mengetahui, ya, semakin kita ketika sudah beramal, pertama ikhlas lillahi ta'ala, yang ini PR besar bagi kita. Yang kemudian yang kedua, kita berusaha untuk sesuai dengan tuntunan dalam ibadah puasa, salat tarawih, dalam tilawah Al-Qur'an, dalam berdoa, dalam istighfar, dalam taubat, dan dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, kalau sudah ikhlas dan sesuai dengan tuntunan, kemudian diperbanyak, awalnya kualitas diperhatikan, kemudian kuantitas, ya, maka ini akan, ya, mengumpulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala banyak tabungan bagi hamba, ya. Yang sangat disayangkan hal ini kurang diperhatikan oleh banyak dari kaum muslimin karena tidak kelihatan, tidak tampak. Ya, coba kalau seandainya orang sholat setiap hari dapat apa, Pak? Dapat 100 rial gitu, ya. Coba seorang dari kita mengumumkan siapa yang sholat di sini 5 kali berjamaah, nanti dapat 1 voucher 100 rial belanja di Lu'lu, ya, contohnya. Semangat semuanya. Makanya coba beberapa tempat di Indonesia itu kan ada yang siapa yang rajin sholat subuh kemudian hadiahnya sepeda motor atau hadiahnya umroh itu kan, datang semuanya, ya. Karena duniawi. Ternyata umroh dan sepeda itu mengalahkan dunia dan seisinya, ya. 2 rakaat fajar, ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mereka tidak peduli kalau ini, tapi kalau hadiahnya umroh, hadiahnya sepeda motor, semangat mereka. Hadiahnya wisata ke Madura, Cak. Ada wisata apa di Madura, Cak? Nah, wisata di Camplong contohnya. Sering saya dulu ke Camplong. Ya. Nah, orang-orang semangat. Wisata ke Madura, ke Bangkalan, makan bebek sinjai, dapat tiket pulang pergi ke Juanda, diantar di sana nanti Mercy dari Juanda ke Madura. Lewat Suramadu, boleh selfie di situ. Dijaga oleh polisi, semangat semuanya. Ini paket lengkap ini hiburannya, ya, ininya hadiahnya. Orang-orang kan semangat seperti itu. Ternyata dunia dan seisinya ini masih kalah. Itu pada 2 rakaat fajar, belum salat subuhnya. Jadi menunjukkan salat fardu, salat subuh dan salat-salat yang lainnya itu pahalanya sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetap sabar, Ramadan belum kelar, ya, belum kelar. Taib. Makanya poin terakhir ini yang perlu dirinci. Lalu bagaimana kita ketika terkadang futur, dan itu manusiawi, ya, terkadang manusia futur mengerjakan keseharian, bukan hanya urusan dunia, urusan akhirat kita pun bisa futur, ya. Antum dunia bisa futur kan, terkadang kerja di bengkel atau kerja di kantor, ada yang mungkin duduk-duduk saja, ya, dia kerja, lama-lama futur. Belum lagi kalau mungkin anak-anak yang komputer kerjaannya apa istilahnya, coding, ya, itu nggak boleh salah, ini salah nggak bisa, tulis yang banyak itu, ya, harus ini. Belum lagi mungkin yang laporan keuangan ketelisut, apa ketelisut itu, keselip 1, 2, 3 real, dia yang bertanggung jawab, butuhnya. Akhirnya kemudian apa, dia jenuh, dia terkadang bosan. Ini manusiawi. Dan Rasulullah SAW mengatakan inna likulli amalin syirrah wa inna likulli syirratin fatrah.
Faman kanat fatratu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halak. Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya. Antum terkadang semangat, ya, senang. Wih, awal Ramadan nih, besok puasa, bismillah. Ya. Ada buka puasa di Islamic Center, bismillah. Besok menunya sate padang, bismillah. Oh, senang banget. Ini busra, ini benar, insyaallah besok sate padang menunya. Datang ya. Yang di rumah ditunggu. Limited edition tapi ya. Ya. Insyaallah semoga tidak ada halangan. Ya. Dan saya husnudzan antum bukan untuk itu, antum di sini pahala insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekedar ini sebagai busyra, ya. Makanya ada amalan-amalan akhirat pun ada kabar gembiranya kan, ada keutamaannya supaya seorang bisa semakin semangat lagi. Tinggal kita berlomba-lomba bagaimana mendapatkan ketulusan, keikhlasan dalam beramal soleh, ya. Nah, jadi terkadang kita semangat, tapi kata Rasulullah SAW, terkadang ada fatrah, ada masa kendor kita, futur, ada tidak semangatnya, ya kan? Antum terkadang umroh, orang-orang kan banyak yang pengen umroh, tapi terkadang antum semangatnya kendor, tapi terkadang menggebu-gebu pengen umroh, ya kan? Apalagi pandemi lama nggak umroh nih teman-teman dari Indonesia pada umroh, ya. Di mana? Di imigrasi atau di mana itu katanya full untuk visa itu, untuk visa umroh. Di mana itu? Di Kedubes ya atau di mana di Indonesia itu? Ya. Bahkan hari-hari ini pun masya Allah teman-teman dari ustadz-ustadz itu banyak yang menghubungi saya berkomunikasi dengan mereka banyak di Mekah, di Madinah itu, ya, ngumpul mereka di sana. Ya, karena sudah lama nggak ketemu, nggak ke Masjidil Haram, ya, semangat menggebu-gebu, ya. Ini padahal ibadah umroh kan, ya luar biasa. Ya, ini terkadang kita seperti itu, ada kurang semangat, terkadang semangat. Ya. Nah ini. Ya, kemudian kata Rasulullah, yang penting siapa yang ketika futurnya itu di atas sunnahku, di atas petunjuk Rasulullah, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Ya. Kita tinggal berusaha memanfaatkan ketika kurang semangat itu tetap di atas jalur, jangan keluar jalur, jangan menjadikan dirinya untuk bermaksiat, jangan membawa dirinya untuk bermaksiat. Ya. Jadi ketika kita kurang semangat, tetap di atas jalur. Ya. Supaya tetap di atas jalur bagaimana coba awalnya mungkin ketika mendengarkan ceramah-ceramah, kajian-kajian yang berat-berat, yang enteng-enteng saja masalah sirah, ya kan? Antum mungkin ada yang senang dengan kajian Ustaz Khalid Basalamah hafizahullah, ya kan? Atau demikian pula ustaz-ustaz yang lainnya yang membahas masalah sirah, ya, Ustaz Syafiq Riza mungkin atau ustaz yang lainnya. Nah, itu kan ringan, bahasan yang ringan. Ya. Supaya menjadi diri kita semangat dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tercelanya ketika seorang memanfaatkan futurnya itu selain petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ketika demikian dia faqad halak kata Rasulullah, maka sungguh dia telah binasa. Ya. Nah, kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari ketika kita futur kurang semangat kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik, ya. Semestinya ketika antum kurang semangat itu, ya, kalau bisa gunakan untuk hal yang bermanfaat. Pernah ada seorang suami istri marah-marahan, bukan saya, ya, marah-marahan. Saya baca info, ternyata suaminya itu ketika marah-marahan bisa sampai mengkhatamkan Al-Quran atau apa gitu loh, baca berapa juz pokoknya. Ini kan marah-marahan bisa seperti itu kan keren, ya. Jadi ketika ada masalah pelariannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Ya, kepada ibadah. Nah, ini bagus kalau seperti ini. Antum ada masalah sama teman, manfaatkan. Ada marah-marah sama istri, manfaatkan untuk kebaikan. Tapi bukan berarti besok marah-marahan lagi, ya. Ya, bukan seperti itu. Nah, ini bagus. Nah, yang ada ikhwas sekalian, kita harus tetap bersabar. Lalu kiatnya bagaimana supaya kita bisa tetap bersabar? Ya, ada sebuah kajian nasihat dari Syekh Saleh Al-Utsaimin. Beliau adalah ulama di Arab Saudi yang menjadi pemateri atau pengisi syekh yang menjadi pengisi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan beliau adalah seorang imam dan khatib di sebuah masjid di Riyadh, ya, di Riyadh. Masyhur beliau. Nah, beliau memaparkan ada 5 poin, ya, supaya seorang itu bisa benar-benar bersabar dalam memanfaatkan sisa-sisa hari bulan Ramadan. Yang pertama,
hendaknya ia mengetahui, itu seorang mengetahui, kita mengetahui bahwa waktu tersisa di bulan Ramadan ini hanyalah hari-hari yang sedikit pada ayyam ma'dudat, beberapa hari tertentu saja. Coba antum buka ayat surat Al-Baqarah ayat 183 tentang apa itu? La'allakum tattaqun pokoknya akhirnya ya, agar kalian bertakwa. Nah, kemudian selanjutnya apa? Itu tentang puasa. Allah mengatakan ayyaman ma'dudat. Apa artinya? Itu di tanda kurungnya itu ya, beberapa hari tertentu saja. 29 atau 30 hari saja. Kata Allah ma'dudat, hanya tertentu saja. Nah, yang tersisa ini itu sebagian dari ayyam ma'dudat, berarti lebih sedikit lagi ya. Tinggal sekarang 16, berarti tinggal berapa? 14 atau 13 atau 14 saja ya. Kalau memang seperti ini ya, berarti lebih sedikit lagi ya, dari bilangan ayyam ma'dudat itu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya, sehingga tidak kecuali kita menyabarkan diri ya, berusaha untuk menyabarkan diri ya di atas ketaatan pada Allah. Terus jihadnya dilanjutkan, jihad melawan diri untuk berpuasa di siang hari dan jihad melawan diri untuk qiyam Ramadan di malam hari ya. Antum siang ada yang bekerja, ada yang perlu bekerja, malam baru pulang dari sini buka puasa bersama, pulang ya, baru duduk sesaat setengah jam sudah ada azan. Terkadang kan kita malas-malasan kan, aduh malas, capek ya, apalagi kalau perutnya apa? Perutnya kenyang ya, itu semakin berat lagi ya. Tapi memang terkadang kita itu mengutamakan hawa nafsu kita ya, kenyangkan dulu deh, setelah itu ternyata tak capek ya. Nah, itu butuh kesungguhan bagi kita ya. Tinggal kita terus berusaha untuk bersabar. Nah, ini yang pertama. Kita tahu bahwasanya itu hari yang sedikit dari ayyam ma'dudat, maka tidak ada kesempatan bagi kita kecuali untuk menyabarkan diri untuk terus beramal saleh dan memperbanyak amal kebaikan. Ini yang pertama. Baik, yang kedua, hendaknya seseorang mengingat-ingat kembali bahwa pahala dan ampunan yang dijanjikan Allah kepada kita di bulan Ramadan ini merupakan balasan ya, merupakan balasan sangat agung ini ya, kembali, dan ganjaran begitu melimpah. Ya, jadi apa yang Allah janjikan yang berupa ampunan itu merupakan balasan yang sangat agung dan ganjaran yang begitu melimpah. Maka sepatutnya ia terus menyabarkan dirinya dengan harapan memperoleh pahala yang besar tersebut. Nah, coba apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum hafal, man shoma ramadhana. Yang kedua apa? Man qama ramadhana. Yang ketiga man qama lailatul qadri. Kan hadiahnya ya. Ya. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa, siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan, siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan bertepatan dengan Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, apa faedahnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba saya tanya, puasa selesainya kapan? Sekarang atau nanti di akhir Ramadan? Di akhir Ramadan. Salat tarawih kapan selesainya? Di akhir Ramadan. Lailatul Qadar kapan? Nah, bukan akhir Ramadan ya. Tidak tahu ya. Kita tidak tahu. Nah, ketika memang seperti itu, puasa belum selesai, qiyam Ramadan belum selesai, kemudian Lailatul Qadar tidak tahu kapan kejadiannya, maka tidak ada bagi kita kecuali kesempatan, tidak ada bagi kita kecuali untuk terus semangat dalam beramal saleh ya. Jadi ampunan itu terus ada, masih ada. Untuk mendapatkan ampunan belum selesai. Ya, sehingga tugas kita ya adalah untuk terus senantiasa mengingatkan diri kita, menyabarkan diri kita ya, agar terus di atas semangat pada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini yang kedua, dan itu adalah balasan yang begitu besar ya. Ampunan dari Allah di bulan Ramadan itu balasannya begitu besar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan antum ya, ketika malaikat Jibril datang pada Rasulullah, kemudian Rasul tiba-tiba mengatakan amin, mengamini doa. Ya, ternyata di antara doa yang diamini oleh Rasul adalah ada seorang yang bertemu dengan bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan sementara dia tidak diampuni ya. Padahal ini adalah syahrul ghufran, bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, meskipun pengampunannya ini tidak khusus pada 10 malam yang kedua saja. Dari awal sampai akhir itu bulan ampunan, ya, penuh dengan ampunan. Ya, makanya ini pun yang kita khawatirkan, kita takutkan. Kita kalau dari bulan Ramadan ternyata tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan pada kita semuanya. Allahumma amin. Baik, yang ketiga, hendaknya seorang hamba mengetahui bahwa dirinya diperintahkan untuk memperbanyak amal ketaatan lillahi ta'ala sebagai rasa syukur pada Allah. Ulama mengatakan bahwa asyukru ta'atul mun'im. Syukur itu artinya taat kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan. Nikmat itu dari Allah. Mensyukurinya bagaimana? Kita gunakan untuk ketaatan. Ya, kita menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, orang ketika berbuat syukur pada Allah itu tidak kemudian selesai. Orang yang bisa bersyukur itu, syukur tersebut, ya, itu perlu disyukuri. Sebagaimana seorang bisa mengucapkan alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah ini butuh disyukuri. Orang bisa melakukan amal saleh butuh disyukuri, bisa puasa butuh disyukuri, bisa tilawah Al-Quran butuh disyukuri. Cara bersyukurnya bagaimana? Dengan melakukan amal saleh. Tidak sekadar dengan lisan alhamdulillah selesai. Ya. Makanya Rasulullah SAW sebagaimana kita ketahui, beliau itu terbiasa sholat malam, ya, hatta ya tatafattar qadamah, sampai kedua kakinya itu bengkak-bengkak atau pecah-pecah. Ketika ditanya oleh Rasulullah, padahal telah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang, ya, buat apa wahai Rasulullah engkau melakukan seperti itu? Rasulullah mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura, ya, bukankah sudah sepatutnya aku menjadi hamba Allah yang bersyukur, padahal dosa yang telah diampuni, kita belum ada jaminan. Nah, ini Rasulullah SAW, ya, tetap mengerjakan qiyamul lail, tetap melakukan amal-amal yang Allah wajibkan atas beliau dan amal-amal yang disunahkan. Nah, ini Rasulullah SAW. Ya, makanya kita terus berusaha untuk sabar dalam ketaatan ini sebagai bentuk rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang berapa? Yang ketiga. Baik. Yang keempat, hendaknya ia mengetahui, ya, bahwa hendaknya kita atau seorang hamba mengetahui bahwa setiap kita ini tidak tahu kapan akan datang ajalnya. Sekiranya ia diberikan keluangan usia, maka inilah saatnya untuk bersemangat. Di satu sisi ia tidak tahu apakah Ramadan tahun depan itu ia masih hidup atau tidak, ya. Jadi ini kan kesempatan dari Allah, ya. Awalnya kita berdoa pada Allah, ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan, ya Allah berkahilah usia kami pada bulan tersebut. Allah pertemukan nih, ya. Kalau sudah dipertemukan, kemudian apa yang terjadi? Kita berusaha untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Di satu sisi kita tidak tahu ajal kapan datang pada kita, ya. Antum kalau buka-buka info, buka-buka kabar, mungkin kita yang punya sosial media, ada punya WhatsApp atau mungkin Twitter atau Facebook atau yang lainnya, ya. Sebelum Ramadan ada yang meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Di bulan Ramadan juga ada yang meninggal dunia, ya. Ada juga di bulan Ramadan yang diinjek-injek hampir meninggal dunia, ya. Iya kan? Ya, semoga Allah mengistirahatkan kita dari orang-orang seperti itu, ya. Semoga Allah segera mengistirahatkan, semoga Allah menyempurnakan rezekinya, ya. Ya. Banyak orang yang tidak sedikit atau banyak orang yang meninggal dunia yang kita tidak tahu ajal kita, ya. Termasuk mereka tidak tahu ajalnya, ya. Kapan hari juga awal Ramadan atau sebelum Ramadan ada seorang akh juga, seorang teman saya yang ngasih info, Ustadz, bapak saya masuk rumah sakit, minta doanya. Beberapa hari setelah itu, Ustadz, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, orang tua saya meninggal dunia, ya. Nah, itu apa? Kita tidak tahu ajal kita. Nah, itu di satu sisi. Makanya ini Ramadan kesempatan bagi kita di akhir-akhir, di sisa-sisa ini, ya, kesempatan untuk terus beramal saleh, ya. Semoga ini menjadi pemacu, penyemangat diri kita untuk beramal saleh. Di satu sisi yang lainnya kita tidak tahu apakah tahun depan itu kita akan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan atau tidak. Ya, ingat ini bulan yang sangat mulia. Banyak dari kaum muslimin itu yang kurang perhatian dengan bulan Ramadan. Setelah kita paham, kita tahu ternyata bulan Ramadan ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat mulia.
Makanya para jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum, ya, termasuk kesempurnaan dalam agama dan kecerdasan dalam akal seorang, ya, ketika dia memanfaatkan sisa amal yang ada itu dengan kebaikan, ya, dengan harapan semoga pahala melimpah diberikan oleh Allah, semoga diberikan ampunan oleh Allah, ya, semoga tabungan amalannya pun semakin banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Karena dunia ini bukan selamanya, bukan hanya dunia kemudian selesai, tidak ada kehidupan selanjutnya. Ya, kehidupan selanjutnya adalah di akhirat. Nah, ini poin yang keempat. Dan poin yang terakhir yang boleh sampaikan, ya, hendaknya seorang hamba mengetahui buah dari bersungguh-sungguh, berlelah-lelah dan berletih-letih, ya. Ya, seorang berletih-letih, berlelah-lelah itu ada buahnya, ya. Dalam keadaan lelah dan capek seperti apapun, hendaknya ia mengingat kesulitan yang akan dihadapi oleh manusia pada hari kiamat, dan bahwa siapa yang berlelah-lelah di dunia, maka di akhirat Allah akan membalasnya dengan kenyamanan dan istirahat. Imam Ahmad pernah ditanya, kapan istirahatnya? Ya, setiap hari kok belajar, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, kapan istirahatnya? Jangan dikira istirahat malam tidur itu bukan istirahat. Istirahat di kuburan bukan. Kita tidak tahu di kuburan bisa jadi na'udzubillah seorang mendapatkan apa? Azab kubur. Kapan istirahatnya? Kalau seorang dimasukkan dalam surga. Kalau sudah kakinya melangkah ke surga, itu sudah istirahat, ya. Makanya kita juga termasuk memohon pada Allah semoga di kuburan, di alam kubur kita, ya, yang Allah berikan pada kita adalah raudhah min riyadil jannah, termasuk taman-taman dari taman-taman surga. Ya, itu bentuk istirahat juga, ya, meskipun bukan sebagai peristirahatan terakhir, ya. Nah, orang akan mendapatkan hasilnya ketika dia berlelah-lelah di awal. Coba antum tanya, ada yang kenal sama Ronaldo enggak di sini? Atau Messi atau siapa lagi, Pak? BP aja lah, Bambang Pamungkas atau siapa Indonesia sekarang yang lagi sepak bola? Siapa? Egy Maulana Fikri, atau mungkin siapa lagi? Yang keribu itu namanya siapa? Bagas Kahfi atau siapa itu? Yang sebagian meniti karirnya di luar negeri. Coba tanya sama mereka ketika tahu sepak bola itu urusan dunia ini, ya. Atau mungkin teman-teman ada yang kalau lari sudah sampai bisa maraton 42 km. Coba tanyakan sama mereka, apakah itu digapai dengan santai-santai atau lebih semangat? Ya. Mereka yang bisa terkenal dalam urusan dunia, ya, olahraga, sport, atau mungkin termasuk urusan dunia, mungkin tarik suara dan sebagainya, ya. Itu mereka tidak malas-malasan. Ini urusan dunia, ya. Bisa jadi dalam urusan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Bikin konten. Ya, bikin konten, apalagi sekarang ada TikTok dan macam-macam kan, ya. Bikin konten supaya terkenal itu mereka memikirkan. Ya. Makanya tidak ada pekerjaan dulu, sekarang ada seperti orang cita-citanya pengen apa? Pengen jadi YouTuber. Ada yang pengen jadi TikToker. Ada yang pengen jadi selebgram. Ya, dan macam-macam. Ya. Nah, itu mereka yang bisa sampai tinggi itu bukan santai-santai. Sekali lagi ini urusan dunia, bisa jadi mereka itu dalam urusan hal haram juga. Ya. Lalu ini urusan berkaitan dengan masalah akhirat. Semestinya untuk urusan akhirat seorang itu pun semakin lebih semangat lagi. Ya. Ingat, istirahatnya itu bukan di dunia. Coba antum istirahat kapan, malam dan sebagainya, nyaman, nanti kan akan capek lagi. Ya, termasuk di bulan Ramadan ini terkadang mungkin ada yang malam tidak tidur atau sebentar tidurnya karena pekerjaan, ya. Dia lelah paginya, tidur itu pun tidak akan puas. Mau tidur selama-lamanya tidak akan puas. Maksudnya akan berlama-lamaan tidur, setiap hari tidur 8 jam tidak akan puas. Ya, karena nanti ada letih lagi. Ya. Nah, kalau kita memahami hal ini, bahwa pertama, seorang yang lelah-lelah di dunia, yang sungguh-sungguh di dunia itu ganjarannya semakin berat, semakin besar lagi di akhirat, maka insya Allah ini akan menjadi motivasi. Di satu sisi kita tidak tahu di akhirat itu bukan hari yang mudah. Allah menyebutkan sebagai yaumun asir, hari yang sulit, yang berat. Ya. Makanya
kita permudah dengan di dunia ini dengan memperbanyak amal soleh, ya, terus semangat, ya, terus sabar di atas ketaatan karena Ramadan belum kelar. Ya, semoga dengan demikian kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang diberikan istirahat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, masuk surga semoga tanpa hisab, tanpa azab, ya, Allahumma amin, ya, dan mendapatkan berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya. Itu yang kita inginkan. Tapi ingat, itu tidak digapai dengan santai-santai, dengan leha-leha, ya. Dan silahkan antum ambil pelajaran dari orang yang semangat untuk urusan dunia, itu bukan mereka dapatkan santai-santai. Ya, dengan semangat untuk mendapatkan prestasi, ada yang olimpiade kimia, olimpiade matematika dan sebagainya, itu bukan santai-santai, ya, tapi dengan semangat. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan semangat pada kita untuk terus bersemangat di sisa akhir dari bulan Ramadan ini. Allahumma amin. Nah, ini 5 poin yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, ya, semoga menjadi nasihat bagi kita semuanya. Dengan demikian selesailah kajian pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Adzan masih kurang lebih 3 menit, ya. Dan insyaallah di besok dan lain waktu kita teruskan dengan kajian-kajian yang semoga bermanfaat, ya, yang lainnya. Ini yang kita bisa sampaikan para jamaah, kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.